Kalian ingat video yang ini kita membahas saham ANJT yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong meskipun kepemilikannya di bawah 5%. Waktu taping video ANJT harganya masih di 725 per lembarnya. Namun sekarang kondisinya ANJT saat taping video ini harganya sudah mencapai 1.570 per lembarnya. Atau harganya telah naik 116%. Luar biasa memang. Kalau kita cek secara detail ya, ternyata kenaikan ANJT ini diakibatkan adanya akuisisi. Berdasarkan news yang ada, rencana pengambilan saham perusahaan milik PT Austindo Kencana Jaya atau AKJ, PT Memimpin dengan Nurani atau MDN, Jakon George Tahija atau SGT, dan George Santosa Tahija atau GST. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para penjual oleh PT Ciliandra Perkasa atau sebagai pembeli. Artinya akan ada perubahan pengendali dari ANJT. Video kali ini kita tidak akan membahas ya akuisisi atau terkait ANJT lagi, melainkan kita akan membahas saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong lagi, tetapi nominal atau porsinya masih di bawah 5%. Apa sahamnya? Kalau kita melihat berdasarkan histori yang dilakukan oleh Pak Loh Keng Hong, di mana beliau ini sering mengoleksi saham-saham yang mana PBV-nya di bawah 1. Yang kedua, perusahaan yang membagikan dividen. Akan tetapi dari saham-saham yang mempunyai kepemilikan di atas 5%, hanya satu perusahaan yang tidak bagi dividen, yaitu BMTR. Selain itu, kalau kita cek secara histori, perusahaannya itu rajin bagi dividen. Pertanyaannya adalah, apa sahamnya? Bentar, kita akan bahas secara perlahan saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong yang satu ini. Perusahaan ini sudah listing cukup lama, yaitu 6 Desember tahun 1989 dengan harga awal lumayan besar waktu itu, yaitu 12.000 per lembarnya. Kalau kita melihat berdasarkan harga sahamnya secara year to date atau awal tahun sampai video ini di taping, harga sahamnya telah turun 5,9%. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan blue chip, penurunan saham ini itu tidak sesignifikan perusahaan blue chip. Kalau kita lihat berdasarkan laporan keuangannya, laba 2024 perusahaan ini capai 3,1 triliun. Akan tetapi laba itu turun 9,27% dibandingkan dengan tahun lalu. Perusahaan ini kondisinya sekarang ada di PI 7,35 kali. Dan PBV ada di 0,46 kali. Jadi berdasarkan kebiasaan yang dilakukan Pak Loh Keng Hong, perusahaan ini memang masuk yaitu PBV di bawah 1. Kalau kita cek perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong di mana kepemilikannya di atas 5%, PBV-nya memang saat ini bahkan masih di bawah 1. Kecuali AMMN. AMMN sendiri PBV-nya ada di 5,33 kali. Lalu BMTR PBV-nya masih 0,14 kali. Ada DILD PBV-nya masih di 0,23 kali. Dan GCTL PBV-nya masih di 0,4 kali. Itu tadi saham-saham yang kepemilikan dari Pak Loh Keng Hong sudah di atas 5%. Kalau di bawah 5% ada siapa saja? Ada ANJT di mana kepemilikannya setara dengan 33.426.200 lembar, setara dengan 1%. Itu berdasarkan data 31 Desember 2023. Yang kedua ada BNGA di mana kepemilikan Pak Loh Keng Hong itu ada di 26.315.300 lembar atau setara dengan 0,1%. Nilai tersebut bertambah 6.551.300 lembar dibandingkan dengan awal tahun 2024. Selanjutnya ada NISP di mana beliau memiliki 122.079.700 lembar, setara dengan 0,53%. Yang menarik di sini Pak Loh Keng Hong juga memiliki saham BUMN yaitu PGAS. Di mana Pak Loh Keng Hong mempunyai saham di Pegas mencapai 264.403.000 lembar, setara dengan 0,9%. Sedangkan saham yang kita bahas saat ini, Pak Loh Keng Hong mempunyai kepemilikan saham 18 juta.
Tepatnya Pak Lokeng Hong mempunyai kepemilikan 18.552.200 lembar, setara dengan 0,18%. Itu berdasarkan laporan tahunan 2024. Saham ini berdasarkan historikalnya itu selalu bagi dividen, bahkan sejak 2009. Akan tetapi secara dividen payout ratio hanya 35% dividen yang dibagikan dari labanya. Berdasarkan laba 2024, EPS dari perusahaan itu ada di 325,3 per lembarnya. Artinya dividen nanti yang akan dibagikan adalah 113,85 per lembarnya. Sedangkan harga sekarang ada di 2.390 per lembarnya. Berarti dividen yieldnya itu setara dengan 4,76% saja. Kalau benar dividennya 113,85 per lembar, berarti Pak Lokeng Hong akan mendapatkan dividen dari saham ini saja itu capai 2,1 miliar rupiah. Perusahaannya adalah Bank Danamon. Pak Lokeng Hong ini sebelum punya BDMN itu sudah punya saham-saham perbankan lainnya, yaitu BNGA dan NISP. Kalau kita bandingkan BDMN, BNGA, dan NISP berdasarkan net profit marginnya, BDMN ini termasuk yang paling kecil. Net profit marginnya itu ada di 14,55%. Kalau bisa dikatakan unik memang pilihan dari Pak Lokeng Hong ini. Kalau kita cek berdasarkan histori PE dan PBV-nya dari tahun 2020 sampai 2024 itu bagaimana? Berdasarkan PE rata-rata 2020 sampai 2024 rata-ratanya BDMN itu ada di 13,74 kali atau setara dengan harga 4.472,075. Itu saya dapat dari perhitungan PE rata-rata kita kalikan dengan EPS 2024. Selanjutnya PBV rata-rata dari tahun 2020 sampai 2024 di mana ada di 0,568 kali atau setara dengan 2.967,845. Kondisi sekarang harganya tadi ya 2.390 per lembarnya. Berarti berdasarkan PI rata-rata, harga saham sekarang itu sudah terdiskon 46%. Ya, berdasarkan PI rata-rata saja. Selanjutnya berdasarkan PBV rata-rata harga sekarang itu terdiskon 19%. Berarti pakai cara apa aja PI dan PBV kita lihat rata-ratanya kondisi sekarang ini murah perusahaan. Kalau patokannya PBV 1 kali, perusahaan sekarang itu terdiskon 54%. Luar biasa, lebih gede lagi malah. Kalau saya pribadi pakai perhitungan saya berdasarkan laba di tahun 2024, perusahaan ini terdiskon 69%. Artinya pakai 4 metode yang berbeda itu perusahaan ini terdiskon minimal 20% itu kita sudah dapat BDMN. Kalau perusahaannya secara future akan ke sana atau bisa dikatakan adanya perubahan kenaikan laba dan kinerja perusahaan. Berdasarkan perhitungan saya tadi ya, terdiskon 69%. Artinya harga wajar itu ada di 7.800 per lembarnya. Kok bisa? Dari mana? Nah, datanya ini sudah saya sedikit tampilkan. Untuk detailnya kalian bisa cek linknya di deskripsi. Apakah mungkin perusahaan ini kedepannya akan ke harga 8.000 per lembarnya? Berdasarkan histori perusahaan ini pernah di harga 10.000 bahkan. Itu terjadi pada 2019. Di 2019 EPS perusahaan itu ada di 416 per lembarnya. Kalau berdasarkan perhitungan saya, laba per lembar 416 itu kemungkinan akan terlampaui nantinya di 2028. Artinya perusahaan ini perlu bertumbuh 31% dalam jangka waktu 4 tahun. Kita jangan melihat pertumbuhan 31%. Kenapa ya? Karena kinerja setahun ke belakang aja turun gitu. Tapi kita lihat 31% itu pertumbuhan selama 4 tahun. Jadi simpelnya jikalau laba perusahaan bertumbuh
sejelek-jeleknya minimal growth per tahunnya itu hanya 7%, 416 per lembar laba itu akan terlampaui hanya dalam 4 tahun saja. Realistis atau angan-angan saja? Kalau menurut saya itu sangat realistis. Bahkan perhitungan itu cukup konservatif yang saya lakukan. Sisi positif dari perusahaan ini adalah mereka rajin bagi dividen sejak 2009. Dan poinnya adalah perhitungan saya tadi itu menghiraukan dividen. Selain itu bisa mencerminkan bahwa kondisinya memang sangat diskon sekali saat ini. Akan tetapi kondisi diskon sekarang tidak bisa menutup kemungkinan kedepannya bisa lebih diskon lagi. Baiknya buy sekarang atau besok atau lusa atau kapan, kita kembalikan lagi ke kalian masing-masing. Mungkin itu cukup video kali ini. Jadi kita bisa tahu di mana Pak Loh Keng Hong ini di BDMN sebelumnya 2023 masih belum masuk jajaran top 20 pemegang saham BDMN, tapi di akhir tahun 2024 akhirnya muncul namanya, bahkan masuk top 10. Kita sudah tahu salah satu alasannya adalah PBV-nya murah. Kita tidak tahu lagi alasan dibalik itu. Entah itu dari kinerja, entah itu dari insider dibaliknya, ya kita tidak tahu. Tetapi secara perhitungan atau secara analisa simple, PBV-nya sekarang memang murah banget BDMN. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.